Selamat datang kembali di channel Logika Jalanan. Kali ini kembali lagi bersama saya akan memberikan catatan atau tanggapan seputar fakta yang terjadi di lapangan. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan isu dari penyiraman air keras pada aktivis kontras yaitu Andri Yunus. Selamat datang di tahun 2026, di mana wajah orang bisa hancur disiram oleh air keras hanya karena bicara fakta. Tapi di dunia maya atau di internet ini malah sibuk jadi galeri seni ya. Kasus Andri Yunus ini bukan cuma soal kriminalitas yang terjadi di jalanan biasa, tapi ini adalah soal bagaimana nyali seseorang itu mau dibungkam pakai cairan kimia. Dan lucunya, saat luka Andri Yunus masih basah di RSCM, jagat maya itu sudah diributkan atau dibikin heboh sama foto terduga pelaku yang katanya jernih banget. Tapi ternyata cuma hasil imajinasi dari mesin atau alias AI. Foto yang sempat viral di media sosial itu memang sangat kelihatan gagah, kayak potongan film detektif kelas atas dengan pencahayaan yang sangat dramatis. Lalu karena kejadian ini banyak masyarakat yang langsung menelan mentah-mentah informasi itu, lalu disebar ribuan kali seolah-olah keadilan itu sudah ada di depan mata. Padahal kalau diteliti pakai logika, itu foto cuma halusinasi yang dibuat pakai pixel yang enggak punya dasar bukti kuat di dunia nyata. Kita kayak lagi dikasih permen manis supaya lupa kalau rasa sakit yang sebenarnya itu ada di wajah Andri Yunus. Netizen kita itu memang luar biasa kreatif, tapi seringkali kelewat batas sampai lupa otak kita itu dipakai buat menyaring informasi yang muncul di berita atau di media sosial. Mereka merasa sudah jadi pahlawan digital cuma dengan sekali klik share dari media sosial, membagikan foto buatan robot atau buatan AI tadi. Padahal tindakan so tau ini malah bikin penyelidikan makin berisik dan enggak karuan. Bukannya membantu, foto-foto halusinasi ini justru mengaburkan fokus kita dari fakta bahwa pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Mungkin sambil ketawa melihat kita berdebat soal gambar editan. Dan yang jadi masalahnya adalah begitu foto itu viral, narasi publik langsung bergeser dari kejar pelakunya menjadi ini beneran atau buatan AI. Dan disinilah poin kritisnya dimulai. Kita terjebak dalam jebakan visual yang bikin energi masyarakat itu habis buat urusan teknis foto. Padahal
Air keras yang membakar kulit Andri itu nyata, dan rasa sakitnya juga nyata sekali. Terlihat di video sebelumnya dia sampai teriak-teriak kesakitan setelah disiram oleh air keras sampai merobek bajunya gitu. Itu saking sakitnya. Dan terornya itu benar-benar nyata jelas di depan mata kita. Jadi jangan sampai kita peduli sama estetika gambar yang dibuat oleh AI daripada nyawa manusia yang sedang dipertaruhkan. Kemudian kalian pikir foto apa? Foto AI itu muncul secara kebetulan karena ada netizen yang iseng. Jadi tolonglah jangan terlalu polos. Dalam kasus sensitif yang melibatkan isu remiterisme ini, sulit sekali ini bilang remiliterisme itu bahasanya. Kalau bilang ada istilah kata-kata militer itu di Indonesia sangat sulit diucapkan. Penyebarannya itu sampai ratusan atau ribuan kali dan sangat cepat gitu di negeri Konoha ini. Sebenarnya itu adalah penyebaran sampah visual. Kayak gitu seringkali membuat atau seringkali mempunyai motif yang sistematis untuk menciptakan kabut informasi. Tujuannya supaya kebenaran menjadi relatif. Kalau ada 10 versi wajah pelaku yang beredar, masyarakat kan bakal bingung mana yang asli, dan akhirnya rasa percaya kita itu pada bukti-bukti nyata jadi ikut luntur juga. Kemudian motif kedua adalah memberikan penyangkalan yang masuk akal bagi pihak-pihak yang terlibat. Bayangkan saja, nanti kalau polisi berhasil merilis foto asli dan CCTV yang valid, pihak lawan atau terduga pelaku mungkin bakal bilang, itu paling AI lagi yang dibuat kayak kemarin. Mereka sedang membangun benteng ketidakpercayaan di pikiran masyarakat. Jadi ketika kebenaran itu muncul, kita sudah terlanjur skeptis dan menganggap semuanya cuma manipulasi digital. Ini strategi yang licin yang membuat penyelamatan terhadap pelaku asli yang berada di balik layar. Kemudian selain itu juga kawan-kawan, ada motif pengalihan isu yang sangat terasa. Kita ini sedang dipaksa sibuk menghitung jari pelaku di foto atau nyari tali tas yang hilang di gambar AI itu. Sementara aktor intelektualnya mungkin lagi santai minum kopi karena perhatian kita sudah terpecah. Debat soal cacat teknologi pada foto itu adalah tempat persembunyian yang paling nyaman bagi penjahat. Semakin lama kita bahas soal pixel, pengeditan, semakin jauh pelaku melarikan diri dari jangkauan hukum. Terakhir, ini bisa jadi cara untuk mengetes reaksi polisi. Penyebar ingin tahu seberapa cepat intelijen digital kita merespon isu di sosial media itu. Sayangnya, kalau merespon isu di sosmed dibantah mentah-mentah tanpa menunjukkan progres penangkapan, ya motif ini berhasil. Masyarakat dikasih tontonan debat teknologi, sementara esensi keadilannya malah makin tenggelam. Kita
harus sadar kalau foto AI itu bukan bantuan, tapi gangguan yang sengaja disuntikan ke dalam kasus ini. Respon polisi yang cepet banget bilang itu foto AI memang perlu kita apresiasi dari sisi keahlian IT. Mereka bisa menjelaskan detail soal anatomi tangan yang aneh, atau tas yang nggak punya tali di foto itu. Hebat, bapak-bapak di kepolisian ternyata sudah sangat paham teknologi generatif. Tapi jujur saja, masyarakat itu nggak butuh kuliah umum soal cara kerja AI. Masyarakat butuhnya melihat pelaku pakai baju oranye dan diborgol. Jadi logika jalanannya begini. Kalau polisi bisa dengan sangat yakin bilang foto itu palsu karena berbeda dengan data di lapangan, berarti pertanyaannya polisi sudah pegang data lapangan yang asli kan? Berarti bapak-bapak sudah punya rekaman CCTV yang jernih dan wajah pelaku yang valid sebagai pembanding. Nah, kalau sudah punya, kenapa nggak itu saja yang dirilis ke publik? Kenapa energinya lebih banyak dipakai buat mengoreksi hoax daripada mengejar bayangan pelaku yang sudah jelas-jelas merusak wajah orang? Kemudian, jangan sampai publik itu curiga kalau narasi itu AI cuma dijadikan tameng untuk menunda-nunda proses penyidikan yang transparan. Mengoreksi kesalahan netizen itu gampang, tapi mengungkap jaringan di balik penyiraman air keras itu baru kerjaan berat. Kita ini nggak mau dengar alasan CCTV buram, atau lagi kalau urusan membedah foto AI saja kalian bisa sangat detail. Tunjukkan kalau kualitas kerja kalian itu di lapangan sebanding dengan ketajaman kalian menganalisis foto di media sosial. Masyarakat sekarang itu sudah pintar. Nggak bisa lagi cuma dikasih janji sedang didalami. Kalau polisi terus-terusan cuma jadi tukang fakta cek foto di sosmed tanpa ada progres penangkapan yang nyata, kredibilitas kalian itu bakal semakin merosot. Tugas polisi itu menangkap penjahat, bukan cuma jadi komentator teknologi. Jadi please berhenti sibuk sama gambar yang salah. Mulailah fokus sama pelaku yang benar-benar ada di dunia nyata sebelum masyarakat itu makin kehilangan kepercayaan pada seragam kalian. Di balik hiruk pikuk foto AI dan bantahan polisi, ternyata ada satu fakta yang nggak boleh kita lupakan. Faktanya adalah Andri Yunus ini sedang berjuang dengan luka bakar 24%, sekitar 24%-an lah di tubuhnya. Ini tuh bukan konten buat seru-seruan, tapi ini adalah serangan terhadap pembela hak asasi manusia. Air keras itu senjata pengecut yang tujuannya bukan cuma melukai fisik, tapi menghancurkan identitas dan nyali korbannya. Kalau kita lebih asik bahas teknologi daripada kemanusiaan, berarti kewarasan kita sebagai masyarakat yang sedang diuji. Pola serangan kayak gini sudah sering terjadi, dan anehnya, dalangnya selalu saja sulit ditemukan. Ini sih bukan kebetulan, ini adalah pesan ancaman buat siapa saja yang berani bersuara kritis soal kebijakan negara atau remiliterisasi. Kalau kasus Andri ini menguap begitu saja, seperti kasus-kasus terdahulu, maka
Kedepannya siapapun bisa jadi target. Kita nggak boleh membiarkan teror ini dianggap formal atau normal cuma karena kita terdistraksi oleh perdebatan visual di media sosial. Andri Yunus adalah cermin dari kondisi demokrasi kita yang makin hari makin panas disiram ketidakadilan. Masyarakat harus tetap fokus mengawal kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya, bukan cuma sampai ke pelaku lapangan yang dibayar murah. Jangan mau disuapi oleh narasi-narasi pengalihan isu yang dibikin kita ini menjadi lupa pada inti masalahnya. Ingat, diamnya kita adalah bahan bakar bagi mereka untuk melakukan aksi yang lebih kejam di kemudian hari. Penutupnya simpel. Dari logika jalanan kali ini, kebenaran itu nggak butuh filter AI untuk kelihatan jelas. Kita punya mata buat melihat fakta dan punya nalar buat menuntut keadilan. Tetap kawal kasus Andri Yunus, jangan biarkan pelakunya tidur nyenyak karena kita sibuk berantem dengan soal urusan foto editan AI. Saya dari logika jalanan, mari kita lihat apakah hukum kita ini sekuat cairan kimia yang menyeram Andri atau justru malah ikut luntur karena tekanan pihak-pihak tertentu. Mungkin segitu saja catatan atau tanggapan dari saya mengenai kasus kali ini. Kita ini hidup butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.